Bab 9. Membuang si cantik. Gue puk-puk punggungnya si cantik. Maksudnya biar dia nggak nangis lagi. Pokoknya gue udah kayak lagi ngomong balita. Gue harus ekstra sabar, guys. Puk, puk, puk. Gue udah menghayati puk-puk gue. Tapi tiba-tiba aja. Hehehe. Si cantik yang tadi nangis sekarang berubah terkekeh. Ya kan namanya juga orang gila. Anjir. Enggak, Jeti, kasihan gue sama Elo. Gue lepas rengkuhan tangan gue. Gue enggak lagi melukin tubuhnya cantik. Malah gue sedikit mendorong dia agak sedikit menjauh. Sekarang lo duduk sono. Gih. Gue mau bersihin rumah ini dulu. Gara-gara ulah lo semua Jeti kayak kapal pecah. Gue menuding sofa yang berada di ruangan ini. Hehehe. Bukannya melakukan perintah gue, cantik malah kembali senyum-senyum enggak jelas. Cepetan, lo duduk di sana. Paksa gue. Baru setelah itu dia patuh. Dia duduk di kursi usang yang gue maksud. Gue meletakkan tas kerja gue terlebih dahulu. Juga melepas sepatu di kedua kaki gue. Baru setelah itu gue mulai membersihkan ruangan tamu ini. Gue mulai menatap perabot-perabot yang bercecer di lantai. Setelah itu gue mulai menyapu kotoran-kotoran yang entah dari mana. Gue terus beraktivitas membersihkan ruangan ini. Sesekali gue melirik ke arah cantik. Dia masih terduduk di tempat semula. Sambil matanya melihat gue lekat-lekat tanpa berkedip. Seolah dia sedang terkesima dengan sosok gue. Ngapain lo lihat-lihat? Gue risih dengan tatapannya dia. Kayak lagi mau menghipnotis gue. Ngelihat ke arah lain. Gih. Jangan ngelihat gue. Titah gue. Tapi cantik sama sekali nggak menggubris. Ia tetap menatap gue tanpa berkedip. Gue bilang jangan ngeliat gue. Dodol. Bebal banget sih lo. Gue makin geram. Iya, gue tahu. Gue emang tampan. Bahkan tampan sekali. Lo lagi terpesona, kan? Tapi nggak perulah lo liatin kayak gitu. Ucap gue lagi. Dan dia tetap saja nggak menggubris. Akhirnya gue berusaha cuek. Biarin aja lah. Dia mau ngeliatin gue. Kek. Atau dia mau ngapain? Gue nggak peduli. Gue terusin aja aktivitas gue. Gue kembali menyapu lantai dengan telaten. Tapi ekor mata gue yang memaksa gue buat diam-diam melirik ke arah dia. Dan dia masih dalam posisi yang sama. Menatap gue, hingga gue benar-benar Jeti salah tingkah. Gue nggak bisa menahan sabar dengan sifat dia yang bebal. Akhirnya gue pun memiliki ide. Gue berjalan ke dalam. Gue ambil plastik kresek besar. Gue bawa ke depan. Lalu kemudian, setit. Gue pasangkan ke kepala cantik. Kini kepala dia pun terbungkus oleh plastik besar yang gue bawa. Dan dia nggak ada perlawanan sama sekali. Hehehe, kalau gini kan aman. Dia nggak bisa ngeliat gue lagi. Matanya kan tertutup plastik kresek. Gumam gue. Sek, sek, sek. Terdengar suara nafas sesak di dalam plastik kresek. Kayaknya dia nggak bisa nafas deh. Guys. Gawat. Gue seketika panik. Tetapi akhirnya gue kembali memiliki ide yang cemerlang. Plastik di bagian hidung. Sengaja gue bolongin. Maksudnya biar dia bisa nafas. Dan akhirnya hasil kerja gue pun sempurna. Dia tetap dengan plastik yang membungkus kepalanya. Tetapi dia tetap bisa bernafas. Gue pun Jeti bisa meneruskan menyapu dengan tenang. Tanpa merasa dipelototi sama si cantik lagi. Setelah rumah gue udah kembali bersih, gue segera mandi. Dan begitu selesai waktunya rutinitas gue mandiin si cantik kayak biasanya. Lengkap dengan gosok giginya ya guys. Kali ini gue nggak lupa. Gue pakain dia baju gue yang lain. Sebetulnya kasihan dia pakai baju cowok mulu. Enggak pakai dalaman pula. Habisnya males aja kalau mesti beliin dia baju. Entar dia berasa kayak jadi istri gue beneran kan malah berabe. Setelah dia udah cantik, gue suruh dia makan bakso yang gue beli abis pulang kerja tadi. Dia doang yang makan. Sedang gue harus menahan lapar. Tapi nggak apa-apa. Gue kan cowok. Sudah sepantasnya gue yang ngalah. Dia udah pinter makan sendiri. Enggak lagi gegabah masukin jari-jarinya ke kuah bakso. Gue cuma rebahan di hadapannya. Di atas karpet usang. Sambil memperhatikan dia kalau membuat kesalahan. Haf. Gue menghela nafas.
Kali ini tatapan gue berganti melihat ke langit-langit rumah gue. Gue sedang merenungi keadaan gue saat ini. Kenapa sih? Nasib gue gini banget. Rutuk gue. Masalah percintaan gagal. Pekerjaan masih nggak menentu. Soal ekonomi pas-pasan. Banyak utang. Ditambah lagi sekarang gue punya beban yang lain. Gue harus ngerawat orang gila. Sumpah. Dia nambahin beban gue banget. Ucap gue sambil gue pijat-pijat kepala gue yang terasa pening. Si cantik lo buang aja ke pasar. Tiba-tiba terdengar bisikan samar-samar di telinga gue. Kayaknya suaranya Bang Ruli, salah satu pembaca cerita ini. Sik sisi. Bener juga ya. Kenapa dia nggak gue buang aja? Gue setuju dengan ide cemerlang Bang Ruli. Tapi kalau orang kampung nyariin si cantik gimana coba? Tiba-tiba gue kepikiran hal itu. Ah, bilang aja. Si cantik tiba-tiba ngilang. Dia kan cewek gila. Pasti orang-orang bisa memakluminya. Oke lah. Fix. Gue akan buang dia. Gue udah benar-benar mantap. Cantik. Lo udah selesai makan ya kan? Tatapan gue kembali ke arah cantik. Astagfirullah. Gue terkejut. Si cantik lagi ngemut beling mangkok yang berhasil dia gigit. Mejir. Gue udah bilang berkali-kali kan, lo bukan reok. Lo jangan makan beling. Ucap gue sambil beranjak duduk. Si cantik langsung gue suruh mangap. Gue langsung mengambil beling di dalam mulutnya dia. Yuk, pergi. Gue mau ngajak lo jalan-jalan ke pasar. Gue terpaksa bohong. Jalan-jalan. Cantik bersuara. Iya, jalan-jalan. Ih, jalan-jalan. Asik. Cantik begitu girang. Sedang gue langsung menelan ludah sambil bertanya-tanya. Kok, ada ya, orang gila yang kayak gini? Gue dan cantik pun beranjak. Kita berjalan ke depan. Keluar rumah. Si cantik tanpa alas kaki terus mengikuti gue. Berjalan menuju motor gue yang bertengger di halaman. Gue segera menaiki si Ayang. Sedang cantik hanya berdiri terbengong ngelihatin gue. Ngapain ngejublek kayak gitu? Lo juga naik, dodol. Si cantik masih tampak kebingungan. Lo duduk di sini. Di belakang gue. Gue tepuk-tepuk jok motor gue. Akhirnya si cantik mengerti. Ia naik ke atas motor gue. Pegangan gue. Nanti lo jatuh. Titah gue sembari gue mulai menstarter si Ayang. Si cantik langsung patuh. Dia benar-benar pegangan gue. Tapi yang dipegang dia malah. Nyeh. D3 dek gemoy gue. Guys. Alhasil si D3 dek pun jadi berdiri menantang. Pegangannya nggak di situ. Dodol. Tapi di sini. Gue mengganti posisi tangannya si cantik jadi melingkar di perut gue. Gue pun mulai menjalankan si Ayang. Keluar dari halaman rumah gue. Melewati jalanan komplek untuk menuju jalanan besar. Tetapi di tengah-tengah perjalanan. Nyeh. Enggak tahu kenapa tiba-tiba si cantik ngigit punggung gue. Lo kenapa ngigit gue? Woi. Maki gue sambil sesekali menengok ke arah dia. Gemas. Hehehe. Jawab dia sambil terkekeh. Anjir. Cewek gila bisa ngomong gemas juga. Gue terheran. Gue terus melanjutkan perjalanan. Tetapi kali ini tiba-tiba saja. Wush. Dia meniup telinga gue dari belakang. Sekarang lo ngapain lagi? Anjir. Gue benar-benar geram dengan kelakuannya yang absurd. Dia malah lagi-lagi terkekeh. Dan kemudian. Cuk. Dia mengecup leher gue bagian samping. Tubuh gue pun otomatis menggelinjang karena geli. Sumpah. Kayaknya dia N4 su banget sama gue. Akhirnya gue hentikan laju motor gue. Gue udah gak tahan dengan kelakuannya dia. Sekarang lo turun. Titah gue. Dia malah masih jublek. Enggak bergerak dari posisinya. Gue bilang turun. Suara gue agak meninggi. Baru setelah itu dia pun patuh. Dia turun dari motor gue. Dan gue segera menggeser posisi duduk gue sedikit ke belakang. Lo naik sini. Titah gue lagi. Gue tepuk-tepuk bagian jok di depan gue yang sekarang terlihat longgar. Gue berniat nyuruh dia duduk di depan aja. Tapi tetap gue yang nyetir. Maksudnya biar dia nggak bisa berulah lagi. Lagi-lagi si cantik patuh. Kini dia duduk tepat di depan gue.
Kekbo keempat HTK yang lagi motoran sama bapaknya. Gue jalankan kembali motor gue. Sekarang gue aman. Si cantik kan udah ada di depan. Malah kini ia terlihat girang banget karena wajahnya terkena terpaan angin. Berkali-kali ia berteriak-teriak enggak jelas. Ungkapan dari perasaan hatinya. Sumpah, sebetulnya gue malu banget. Orang-orang di jalan pada ngelihatin gue sama si cantik. Tapi nggak apa-apa, mending kayak gini, daripada si cantik bikin ulah kayak tadi. Lagian entah mengapa, gue ikut seneng ngeliat keceriaannya dia. Selang beberapa menit, akhirnya gue sampai di lokasi pasar. Si ayang gue parkirin di bawah pohon, bukan di tempat parkiran. Maksudnya biar nggak dimintai duit parkir. Lumayan, bisa ngirit 2.000 rupiah. Gue ajakin si cantik masuk ke dalam pasar. Suasananya masih sangat ramai, padahal sudah hampir menjelang sore. Gue melihat-lihat di sekitar, mencari tempat yang cocok untuk gue ninggalin si cantik. Tapi sebelum itu, gue melihat ke arah si cantik. Wajahnya tampak berseri-seri. Kayaknya dia beneran seneng gue ajak jalan-jalan. Kalau ngelihat dia yang kayak gini, gue sebenarnya nggak tega. Tapi gue harus tetap mantap membuang dia. Kan, ini demi kehidupan gue sendiri. Demi tetap menjaga kewarasan gue. Lo pingin jajan sesuatu nggak? Ucap gue ke si cantik. Setidaknya sebelum gue ninggalin dia, gue mau nyeneng-nyenengin dia terlebih dahulu. Mau. Si cantik mengiyakan. Kalau lagi ngomongin makanan, kayaknya dia berubah jadi nggak gila. Kamu pengen jajan apa? Tanya gue. Pizza. Pizza matamu. Yang murah aja lah. Asuh. Gue geram. Kalau cilok gimana? Gue menunjuk penjual cilok yang bertengger tak jauh dari keberadaan gue dan si cantik. Cantik tampak menganggukkan kepalanya. Oke, ayo kita beli. Gue ajak si cantik buat menghampiri penjual cilok. Meng ciloknya 5.000. Enggak pakai cilok. Ucap gue ke si penjual cilok. Gue sengaja minta nggak pakai cilok, biar dapat banyak. Heh, lo beli cilok, tapi minta nggak pakai cilok. Terus lo mau makan apaan? Si penjual cilok agak darting. Iya juga ya. Ya udah, Pak. Dikasih cilok nggak apa-apa. Ucap gue. Si penjual cilok pun langsung melayani pesanan gue. Setelah jeti, gue langsung kasihkan ke cantik. Lo mau minum juga enggak? Tuh, ada teh jumbo 3.000-an. Kali ini gue menuding penjual teh jumbo. Maksud gue membelikan dia minuman sekalian. Biar kalau dia kesedap makan ciloknya, dia bisa langsung ngelengeng pakai teh yang udah gue beliin. Si cantik mau. Kita pun segera menuju ke penjual teh jumbo. Teh yang original 1. Mbak? Ucap gue. Kalau nggak pakai gula, harganya jadi 2.000 kan? Mbak? Iya. Jawab si mbaknya sambil memberenggut. Cakep-cakep kok pelit. Gue samar-samar ngedenger mbaknya ngatain gue kayak gitu. Tapi gue bodoh amat. Emang gue pikirin. Setelah teh jumbo jeti, gue langsung berikan ke si cantik. Yuk ke sana. Duduk di sana. Gue menunjuk bangku kecil yang berada di antara keramaian pasar. Tempat yang kayaknya cocok buat gue ninggalin dia di sini. Kita pun menuju ke tempat tersebut. Si cantik gue suruh duduk. Sedang gue hanya berdiri di sampingnya. Cantik. Panggil gue. Dia pun mendongak melihat ke arah gue. Mem, anu. Gue ragu mengatakannya. Gue mau ke WC dulu. Kebelet Ik. Nih, Ik gue udah nyangkut di silit. Udah kontal kantil mau keluar. Ucap gue. Lo nunggu di sini aja ya. Jangan kemana-mana. Kalau lapar, ciloknya dimakan. Kalau haus teh jumbonya diminum. Kalau antara ada yang jahatin lo tinggal teriak. Oke. Gue ngasih pesan ke si cantik. Sedang dia cuma senyum-senyum menanggapinya. Udah ya, gue tinggal sekarang. Lo hati-hati ya. Gue elus puncak kepalanya si cantik sebelum gue bener-bener ninggalin dia. Gue berjalan pergi. Tetapi kemudian gue berhenti. Gue kembali ke hadapan si cantik. Nih, lo pakai sandal gue. Biar lo nggak nyokor. Gue lepas alas kaki gue. Langsung gue pasangkan ke kakinya dia. Gue terpaksa berbuat kayak gini. Anggap aja ini barang perpisahan dari gue.
Setelah itu, gue beneran cabut. Gue sedikit berlari kecil. Biar gue nggak lagi ngelihat keberadaannya si cantik. Biar rasa nggak tegan gue nggak meronta-ronta. Gue takut. Gue akan berubah pikiran. Apa yang Elo lakuin udah bener. Tah, lo bukan orang jahat. Lo hanya ingin hidup normal. Makanya lo kepaksa ngebuang dia. Gue berusaha memantapkan keputusan gue sambil terus berjalan pergi. Lo jangan kayak di film-film. Kalau pas adegan kayak gini, si tokoh utama selalu nggak tega sama tokoh yang dia buang. Akhirnya dia bakalan kembali ke si tokoh wanita. Lo harus buat kisah yang lain daripada yang lain. Tambah gue. Tap, tap, tap. Gue terus berjalan pergi. Sekarang mendingan lo tanamkan perasaan bebas. Lo udah bebas dari si cantik, si cewek gila. Gue berlari girang sambil meloncat-loncat. Gue sedang berusaha untuk berbahagia. Yeay! Akhirnya gue bebas. Gue nggak perlu lagi repot-repot ngurus orang gila. Lantang gue. Gue seperti terlahir kembali. Sekarang gue harus memulai kehidupan dari awal. Gue akan memperbaiki kesialan gue. Gue akan. Ucapan gue terhenti. Berbarengan dengan langkah gue yang tiba-tiba berhenti. Karena di kejauhan gue melihat. Sayangku. Lantang si cantik sambil melambai-lambaikan tangannya ke arah gue. Rupanya dia udah ngedongkrok duduk di atas motor gue.